Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, seperti biasa ya, aku seorang TKW yang bekerja di Hong Kong. Di sini aku mau cerita pengalamanku, cerita sesuai dengan apa yang terjadi di depanku ya teman-teman. Hari ini ceritanya itu lagi hujan lebat ya di Hong Kong pagi hari. Dan biasanya setiap pagi itu aku keluar belanja teman-teman, karena sekolahnya lagi libur, nggak usah nganter sekolah, aku hanya belanja aja. Nah tadi pagi itu biasanya aku juga lewat jalan yang seperti biasa yang aku lewati setiap hari. Nah tapi di sini ada aneh. Aku dalam hati bicara, kenapa kok hari ini itu kok rame banget ya di lampu merah. Biasanya itu nggak seperti hari ini. Aku mengiranya seperti itu. Aku mikir kenapa, ada apa gitu ya, apa ada kecelakaan, apa ada apa gitu. Nah ternyata teman-teman, hari ini itu ada penjaga yang ada di rambu lalu lintas, polisi gitu ya teman-teman. Nah ini bagi mbak-mbak yang suka nyebrang sembarangan, hati-hati, nanti kena denda. Dendanya itu mahal teman-teman, antara 5.000 sampai 6.000. Tadi ada mbak-mbak yang bikin status di Facebook itu juga memberi peringatan kepada teman-temannya yang lain biar hati-hati jangan sampai melanggar lalu lintas di Hongkong, karena dendanya itu mahal teman-teman. Buang sampah itu juga dapat denda kalau kita buangnya sembarangan. Kan di setiap jalan itu ada tempat sampah. Seharusnya kita harus membuang sampah di tempatnya biar kita nggak kena denda. Begitupun kalau kita lagi menyeberang, meskipun kita itu lagi buru-buru, jangan sampai melanggar rambu lalu lintas, karena itu sangat bahaya sekali ya. Karena teman-teman, di setiap pojokan Hong Kong, pojokan kanan kiri, semuanya di jalan raya itu pasti ada kamera. Kalau kalian ingin tahu kameranya di mana, kalian pas jalan lihatlah di atas ya. Pokoknya kamera itu tempatnya di atas, pasti ada kamera. Dimanapun tempatnya itu aku lihat, selalu lihat ya teman-teman. Jadi ceritanya itu tadi pagi kan udah banyak banget nih polisi, rame banget. Itu mungkin ada beberapa orang sih, tapi banyak yang kena denda hari ini karena mungkin kebiasaan mereka itu nyebrang sembarangan ya. Dipikir lampu merah tapi nggak ada mobil gitu, dia langsung jalan. Nah itu langsung dipanggil polisi, sini dimintain KTP, nanti dikasih surat denda atau itu surat tilangan ya, harus dibayar. Kan eman-eman bayar nih polisi cuman karena melanggar lalu lintas, sedangkan rambu lalu lintas itu paling lama mungkin 5 menit 7 menit, nggak sampai ya mungkin. Jadi kita itu harus melatih kesabaran kita di perantauan itu ya, harus di peraturannya apa harus diikutin, jangan nonyol-nonyol aja sakarepe dhewe. Nah bagi mbak-mbak yang pernah mengalami atau pernah melanggar rambu lalu lintas dan tidak kena tilang, itu alhamdulillah masih rezeki mbak tapi lain kali jangan diulangi. Nanti pas apese kena denda kan yo eman-eman, gaji 1 bulan aja kurang, kita gajinya 4.630, sedangkan dendanya itu ada yang bilang 5.000, ada yang bilang 6.000. Kalau buang sampah sembarangan itu juga ada dendanya lagi teman-teman, 1.500. Jadi kita itu wajib mengikuti peraturan ya teman-teman. Pokoknya maneman lah, gaji 1 bulan lagi bayar denda. Pernah juga kejadian mbak-mbak ya, ini mbak Indonesia, dulu nyebrang sembarangan ya, nggak sembarangan, mungkin masih lampu merah terus dia menerobos, akhirnya dia kecelakaan, tertabrak mobil. Itu tahun berapa ya, aku pernah lihat beritanya. Kan seharusnya itu nggak terjadi kalau kita mematuhi peraturan. Karena kita nggak mematuhi peraturan, jadinya ya kita tertabrak. Itu kan kesalahan dari kita sendiri. Sebenarnya kalau kita ngikutin peraturan sih enak ya.
Terus apalagi, dulu juga pernah ada cerita temenku ini ya teman-teman, dia itu lagi ngomong anjing lah. Anjing itu biasanya kalau di sini kan untuk pup, untuk kencing dia harus dibawa jalan-jalan keluar ya. Jadi nggak seperti hewan lain, kalau kucing, kalau kelinci itu kan ditaruh di rumah, pup dan pipisnya pun di rumah. Tapi kalau anjing ini beda, harus dibawa ke jalan-jalan gitu ya, pokoknya harus di luar. Nah, singkat cerita, mungkin Mbak Eki dipikirnya nggak enek uang utawa nggak enek sing ngawasi. Padahal dimanapun kalian berada di Hongkong itu pasti ada kamera. Nah ceritanya itu Mbak Eki kan ngomong anjingnya pup, dan pup Eki sembarangan terus nggak dibuang karo Mbak Eki. Akhirnya dilihat dari CCTV itu kan kelihatan, apalagi mungkin lah Mbak Eki ngomongnya anjing neng kono terus-terusan, jadi ini kan apal ya. Terus didenda teman-teman, didenda 1.500 dolar Hongkong, ya sekitar 2.800.000-an ya kalau uang Indonesia. Nah itu kan sebenarnya kesalahan kita sendiri, padahal kan sudah ada warning ya di jalan itu, kalau ada hewan anjing, hewan peliharaannya pup ataupun pipis, itu kalau pup harus dibuang. Kalau pipis itu biasanya kalau sama orangnya dikasih disemprot air gitu loh. Biasanya kalau ngomong anjing kan bawa air sama bawa koran ya teman-teman. Nah teman-teman, pokoknya di sini aku mengingatkan bagi kalian semua, jangan melanggar peraturan, terutama di lampu lalu lintas, karena itu bahaya banget. Dan mungkin kalau di Indonesia udah hal biasa ya, kalau kita pas nyebrang buru-buru gitu ya. Sebenarnya itu juga nggak baik, nggak boleh ditiru dan nggak boleh dilakukan. Kita kalau di lampu lalu lintas itu mungkin merasa lama banget ya teman-teman, padahal itu cuman sebentar kalau kita itu sabar ya, melatih kesabaran. Paling nunggu lampu lalu lintas itu berapa menit sih, 5 menit mungkin atau 7 menit kan kita sudah aman, sudah nggak ada kendaraan. Ini memang untuk waktunya para pejalan kaki nyebrang gitu. Nah kalau kita nonyol-nonyol pas lampu merah kan juga bahaya banget gitu loh, membahayakan diri kita sendiri terutama, dan membahayakan orang lain pastinya, bisa menimbulkan kecelakaan dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi intinya di sini aku memberi sharing-sharing ya, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Dan pokoknya kalau di negeri orang itu harus ikutin saja peraturannya. Semoga kita semua diberi kesehatan, segera kumpul dengan keluarga dalam keadaan yang sehat, dan bisa bertemu dengan bapak, ibu, keluarga, dan lain sebagainya ya. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Ingat, jangan melanggar rambu lalu lintas. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan kelancaran rezeki, pulang ke Indonesia membawa rezeki yang berkah, melimpah, dan kita bisa ketemu dengan orang tua kita lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.